Halo teman-teman, saya Ahmad Dhani. Jangan lupa tonton Fadlizon official YouTube channel. Jangan lupa juga subscribe, jangan lupa juga like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Fadlizon official YouTube channel. Kali ini dengan seorang musisi, seorang pencipta lagu, seorang komponis, dan juga belakangan menjadi politisi, yaitu Bro Ahmad Dhani. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama budaya. Om Swastiastu. Karena ini ada momen yang saya kira selama kurang lebih sudah sejak 2013 diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Tanggal 9 Maret ya, hari ini 9 Maret 2021 ini berarti hampir 10 tahun, 8 tahun. Dan kalau kita lihat Hari Musik Nasional ini kan dikaitkan dengan hari lahirnya Wage Rudolf Supratman. Tahun lalu kita ngerayain di sini. Betul. Ya, Pas itu mau pas pandemi baru pandemi. Saya ingat banget tuh tahun lalu. 2018 kita juga ngerayain di Hard Ya. Rock Cafe. Saya kira ini tepat sekali ada Hari Musik. Walaupun waktu itu ada beberapa perbedaan pendapat. W.R. Supratman ini lahirnya 9 Maret atau 19 Maret. Nah, tapi akhirnya diputuskan 9 Maret. Dan kita tahu bahwa W.R. Supratman ini adalah pencipta lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Dan lagu kebangsaan kita ini sudah diciptakan oleh W.R. Supratman sejak tahun 1924. Waktu itu umurnya masih 21 tahun. Jadi luar biasa, anak 21 tahun di zaman Hindia Belanda dengan segala macam keterbatasan menciptakan lagu ini. Dan tidak lama kemudian W.R. Supratman menjadi wartawan di majalah Sinpo dan dimuatlah lirik dari Indonesia Raya itu di majalah Sinpo. Kalau tidak salah tahun 1926 dan dimainkan dengan biolanya di tahun 1928 ketika Kongres Pemuda yang kedua, yaitu ketika Sumpah Pemuda. Jadi ini sedikit background kenapa ada Hari Musik Nasional, dan tema kali ini menurut saya musik dan politik gitu loh. Bagaimana sih kedekatan musik dengan politik? Nah, saya ingin tanya dari seorang ahlinya, pelaku ya, yang tentu mengerti banget sejarah musik Indonesia dan dunia. Sedekat apa sebenarnya musik dan politik dalam berbagai genre gitu ya, Mas Dhani? Mungkin mulai dulu dari situlah. Apa memang terpisah atau kan banyak ekspresi politik di dalam musik, apalagi rock ya. Bob Dylan, bahkan Bob Dylan kalau tidak salah dapat Nobel Peace Prize karena musik. Jadi bukan karena musiknya sendiri, tapi musiknya itu telah memberikan satu message perdamaian gitu. Agak susah juga menjawabnya ya. Karena sebenarnya musisi dan pekerjaan yang lain itu kan sama. Musisi dengan insinyur menurut saya sama. Musisi dengan dokter atau dengan yang lain-lain ya, itu menurut saya sama aja Mas. Cuman ada musisi yang memang melek politik. Tidak semua musisi melek politik. Nah yang disebutkan tadi kan seperti Bob Dylan atau John Lennon ya. Ya, John Lennon. Itu memang musisi-musisi yang sebenarnya mereka tidak hanya melek politik Mas. John Lennon juga melek sejarah peradaban dunia, dia juga melek agama dan spiritualitas ya. Memang ketika kita bicara John Lennon ya, nggak semua musisi itu seperti John Lennon. Let's say misalnya kita bicara David Foster ya. Mas Fadli mungkin juga tahu David Foster tuh jenius. Iya benar. Ya kan?
tapi dia nggak bisa bikin lirik, Mas. Iya. jadi San Elmo's Fire. Iya, dia jago main musik, tapi dia nggak bisa bikin lirik seperti halnya John Lennon gitu. Jadi memang John Lennon, Bob Dylan itu memang entitas yang agak berbeda dengan musisi yang lain. Ada beberapa musisi selain mereka juga generasi berikutnya ya, ada juga kayak Bono, itu juga musisi yang melek politik, melek budaya, tidak hanya musik ya. Karena banyak juga musisi yang cuma tahu musik aja, Mas. Jadi dia membatasi diri, seni yang dia pahami cuma musik. Dia nggak paham seni film misalnya, atau dia nggak paham seni patung, dia nggak paham seni lukis misalnya ya. Jadi ada orang yang memang dia musisi, ya dia taunya musik aja gitu. Jadi lukisan dia nggak paham, sejarah seni pun dia juga nggak paham gitu. Jadi memang tidak semua musisi itu multitasking, dia paham soal berbagai macam. Ya, yang kita sebutkan John Lennon, Bob Dylan itu memang entitas yang berbeda, makanya mereka itu berbeda gitu. Gak usah jauh-jauh deh. John Lennon sama Paul McCartney itu kan bersahabat. Tapi ya berbeda. John Lennon tuh kalau bikin lirik dia nggak selalu lagu cinta gitu. Kalau Paul memang lagunya cinta. Karena memang Paul beda sama John. John tuh memang wawasannya luas gitu. John banyak membaca, John Lennon banyak membaca, Paul mungkin dia baca tapi tidak secanggih John lah. Dan itu yang membuat Paul McCartney itu benar-benar hormat sama John Lennon, Mas. Jadi Paul McCartney itu menganggap John Lennon itu tidak hanya senior, tidak hanya guru, tapi ya benar-benar memuja. Itu aneh itu mereka berdua itu. Paul McCartney itu benar-benar memuja John Lennon. Bayangin aja, Paul McCartney itu kan musisi jenius juga gitu loh. Kenapa dia begitu memuja sama John Lennon? Karena memang John Lennon ya entitas yang berbeda dengan Paul. Ada beberapa hal Paul yang nggak bisa seperti John Lennon gitu. Jadi hubungan politik dengan musik itu buat saya masih saya bingung untuk memberikan contoh karena belum ada musisi yang jadi presiden, Mas. Masa belum ada ya? Belum ada. Tapi kalau aktor udah banyak ya. Kalau aktor ada. Ronald Reagan. Ya, kalau bintang film ada. Terus kalau komedian ada. Sastrawan juga ada. Sastrawan ada. Makanya ketika ditanya hubungan musik dengan politik, aku agak bingung ininya menjelaskannya karena contohnya nggak ada. Kalau ditanya sastra dengan politik mungkin ada karena udah ada sastrawan yang jadi politisi atau aktor yang menjadi bintang film hubungannya menjadi politisi karena ada Ronald Reagan yang menjadi presiden. Nah, sementara ini musisi belum ada ya, Mas. Belum ada. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin suatu saat Bono mungkin bisa suatu saat jadi pemimpin di negaranya ya, di Irlandia, atau mungkin dia bisa jadi ketum PBB, bukan Partai Bulan Bintang, tapi PBB beneran ya. Bisa aja, kita nggak pernah tahu apakah Bono, karena menurut saya setelah John Lennon yang punya kapasitas itu Bono. Ya, jadi menurut saya hubungan politik sama musik itu ya tergantung. Kalau musisinya itu melek politik, melek hukum, melek politik, melek sejarah, pasti akan menghasilkan lirik-lirik yang konteksnya ada hubungannya dengan konteks peristiwa zamannya. Di zamannya. Tapi kayak waktu di Amerika misalnya, waktu ada Civil Rights Movement, zamannya Malcolm X, Martin Luther King, ya di zaman itu kan lahir juga lagu-lagu yang monumental yang dianggap sebagai lagu perlawanan. Misalnya We Shall Overcome, gitu kan. Itu kan jadi lagu folk song ya. Folk song tuh kayaknya sering kali jadi medium gitu ya. Bisa kalau momennya pas ya. Kalau momennya pas tuh bisa. Kayak
mungkin di Indonesia misalnya ya, dulu Iwan Fals bikin lagu Bento gitu ya, itu kan jelas sekali dalam lirik itu siapa yang ini. Tapi ya lagu itu tidak membuat perubahan, yang membuat perubahan kan wafatnya mahasiswa Trisakti itu yang bikin perubahan kan. Tapi ya lagu Bento hanya diingat sebagai lagu yang dianggap menjadi perasaan masyarakat saat itu gitu. Jadi beberapa lagu-lagu yang bertemakan politik, sosial budaya ya, dianggap bisa menyuarakan lah gitu. Ya kayak kita kan pernah bikin dulu. Kita pernah bikin juga. Sajak penista agama. Sang penista. Sang penista ya kan. Terus ada lagi Sontoloyo. Sontoloyo itu lumayan inilah. Sama lumayan. tangan besi dong. Ya lumayan. Jadi saya melihat begini. Artinya dari sosok seorang musisi komponis besar kita seperti W.R. Supratman tadi, sangat nasionalis, dia menciptakan itu, dan memang dia ada keturunan Belanda juga ya kayaknya ya? Enggak. Namanya Rudolf. Rudolfnya itu karena ditumpangi ketika itu karena dia supaya bisa sekolah. Oh. Jadi sebenarnya dia orang pribumi asli. Gitu. Jadi dikira Belanda, dia karena ponakannya Wage Rudolf Supratman itu menikah dengan nenek saya. Dia kan dia dulu ikut kelompok jazz ya. Dan ponakannya itu agak ponakan ya, maksudnya bukan kakek saya. Jadi nenek saya bercerai sama kakek saya terus menikah dengan ponakannya Wage Rudolf Supratman itu, dan keluarganya memang Hollandspreken gitu ya. Atau memang zaman dulu Hollandspreken semua. Ya, semua Hollandspreken semua ya kan. Apalagi dia waktu itu kan pindah ke Makassar, ikut dengan tantenya ini namanya Rukiem kalau nggak salah. Saya pernah kutip ini soalnya di buku waktu menulis Idris Sardi. Nah, suaminya itu orang Belanda. Dia aku anak sehingga dia bisa sekolah. Makanya dia dapat pendidikan gitu. Di zaman itu kan mungkin di awal politik etis ya. Jadi tapi kan pribumi yang biasa nggak bisa sekolah gitu. Tapi maksud saya gini, dia menggerakkan, dan musik itu bisa menggerakkan perubahan. Mungkin tidak sampai tuntas, tapi dia menggerakkan. Minimal memulai. Blues kan juga begitu ya. Kemudian di dalam yang saya baca-baca juga dalam sejarahnya blues. Kemudian kalau kita lihat perubahan di Soviet aja dulu, lagu yang kita kenang di zaman menjelang runtuhnya Uni Soviet kan Scorpion kan? Iya. Follow the Moskwa, down in Gorky Park. Ya, untuk jadi momentum lah lagu itu, bisa jadi buat sebuah lagu momentum untuk mengingat momentum gitu ya. Tapi kalau menggerakkan tuh kayaknya aku belum pernah lihat itu, karena sulit sekali menggerakkan mungkin kalau di negara lain mungkin iya ya. Karena di Indonesia ini begini Mas. Beberapa orang Islam tuh juga nganggap musik itu dianggap haram gitu. Itu kan baru belakangan. Dulu malah Buya Hamka waktu melawan PKI kan juga menciptakan lagu itu. Iya, sekarang tuh ada semacam itu juga. Menurut saya cukup kuat juga gitu. Ada beberapa orang yang menganggap nada itu chord itu makruh lah. Kalau bisa nggak dibilang haram, makruh lah gitu. Jadi kadang-kadang susah juga. Saya punya lagu bagus banget sebenarnya untuk sebagai gerakan ya. Judulnya Iman. Iya, itu bagus banget tuh lagu. Iya, tapi kayaknya beberapa kiai itu beberapa ulama itu kayaknya menganggap lagu itu masih sesuatu yang makruh gitu loh. Jadi, tapi kan di zaman Nabi juga ada dong, hampir dalam setiap peperangan ada, atau ketika disambut juga ada rebana, ada. Mungkin alat musik kan masih terbatas di zaman itu. Makanya saya juga bingung ya, itulah yang menjadi kendala kita juga untuk agak sulit bergerak dengan musik gitu, terutama di Indonesia saat ini gitu ya. Kalau dulu mungkin suasananya beda Mas dulu. Dulu mungkin nasionalismenya itu kaum nasionalismenya itu lebih banyak.
Kalau sekarang itu memang harus kita akui memang beberapa ulama salaf itu cukup mendominasi menurut saya nih ya, penglihatan saya itu. Karena menurut saya memulai menggerakkan dengan lagu Iman kok kayaknya nggak jalan-jalan, ini kenapa ya gitu. Ternyata memang ada beberapa ulama yang kurang setuju dengan alat musik. Mereka cuma percaya bahwa yang bisa itu cuma rebana doang. Ya oke lah, saya lagi mau bikin lagu Iman itu pakai rebana ya udah oke lah gitu. Saya kira Islam itu agama yang sangat mengabsorb atau menyerap kemajuan. Harusnya scientific. Harusnya seperti kan? itu gitu harusnya. Saya kira pikiran-pikiran seperti itu kan harusnya bukan sesuatu yang melanggar memang syariat. Justru pandangan-pandangan itu yang menurut saya membuat kita itu terbelakang. Tidak bisa maju. Jadi kadang-kadang gini, tuduhan-tuduhan teman kita tentang Islamofobia dan lain-lain itu kadang-kadang menurut saya ya karena ya memang harus kita akui Mas, harus kita akui beberapa tahun terakhir ini memang ulama Salafi ini memang cukup berpengaruh gitu, sehingga mengusik kaum nasionalis yang kita sebut mereka itu Islamofobia gitu. Karena ya ternyata memang sedikit banyak memang ya kita kan ngerasa sendiri gitu loh. Ya memang ada kayak gitu. Cuman meskipun tidak seradikal yang mereka pikir gitu. Saya sih ngelihat ya ini mungkin ya perbedaan pendapat yang sifatnya berada khilafiyah yang berada di kulit luar. Iya. Karena pandangan terhadap syariat gitu ya. Dan karena pandangan terhadap syariat itu bisa memang berbeda pendapat ya kita melihat ada orang yang melihatnya dari sisi teks, ada yang dari sisi konteks, ada yang dari sisi formalisme, ada yang dari sisi esensialisme. Menurut saya jadi gini Mas, jadi beberapa ulama yang sebenarnya mereka bukan salaf loh Mas. Kalau menurut saya mereka bukan salaf, tapi mereka masih berpendapat bahwa gitar listrik, distorsi, musik rock itu tidak Islami gitu loh. Yang Islami itu rebana, itu menurut saya, dan itu bukan dari ulama salaf loh, bukan dari Wahabi loh Mas. Itu dari teman-teman kita sendiri juga gitu loh. Itu yang menurut saya mungkin perlu di challenge ya. Di challenge dalam arti kan di dalam Islam juga diperdebatkan pada sisi mana. Saya sih melihat dari sejarah gitu, di mana Islam menolak tradisi yang tentu masih sejalan dengan tauhidnya gitu ya. Tidak ada, selalu Islam itu merangkul. Tidak ada, makanya saya pengen melawan narasi teman-teman di seberang sana yang selalu berbicara bahwa Islam itu membunuh budaya. Kan selalu sekarang kan mereka kan bikin pernyataan seperti itu. Ambil Islamnya, buang Arabnya, ya kan, seperti Hindu, ambil Hindunya, tapi orang Bali tidak seperti orang India. Narasi-narasi ini kan berbahaya. Ambil Islamnya, jangan ambil Arabnya. Seperti orang Hindu mengambil Hindu, tidak menjadi orang India. Ini narasi-narasi berbahaya menurut saya karena memang Soekarno ngomong gitu Mas. Soekarno memang pernah ngomong gitu. Saya nggak tahu itu benar Soekarno pernah ngomong gitu atau enggak. Jadi jadilah Islam, jangan jadi seperti orang Arab. Nah ini kan berbahaya, padahal mereka nggak paham bahwa Islam itu sejak awal itu selalu mengadaptasi budaya. Salah satu contohnya Mas, ini mungkin yang teman-teman kita yang di seberang itu nggak paham, bahwa haji itu adalah mengadaptasi budaya pagan. Suka atau tidak? Suka dari zaman Ibrahim. Suka atau tidak, haji itu adalah budaya pagan, bukan budaya asli di sana, daerah asalnya gitu, ya kan? Jadi sebenarnya Islam itu tidak ada sejarahnya Islam itu membunuh budaya, karena haji itu adalah budaya nenek moyang mereka sebelumnya, bukan terutama pada batunya, ritualnya. Tapi esensinya sudah tauhid gitu. Iya. Sebelum ada Islam datang, orang udah berhaji di Mekah itu gitu loh. Jadi salah besar jika dianggap Islam itu mematikan budaya. Ya buktinya
ketika Wali Songo datang ke sini kan juga budaya tidak mati. Berapa ratus tahun budaya Indonesia nggak pernah mati gitu. Dan justru melakukan upaya dialog budaya sehingga akhirnya bisa menerima gamelan. Kemenyan. Dulu ada pertanyaan begini, waktu saya pernah nulis Ronggo Warsito, ini Islamisasi Jawa atau Jawanisasi Islam gitu ya. Tapi memang yang terjadi itu memang satu titik temu karena Islam itu selalu berada dimanapun dia menghargai apa yang sudah menjadi tradisi. Selama itu tidak mempersekutukan Tuhan, tauhid dan sebagainya. Jadi ya, paling contoh yang paling gamblang ya ini memaafkan di bulan Ramadan. Itu nggak ada di tempat Islam. lain. Itu kan bukan Islam gitu, tapi kan itu kan menjadi budaya kita. Akhirnya itu dianggap Islam sama kita kan. Padahal itu bukan Islam. Itu bukti bahwa Islam tidak menolak budaya, tidak menolak yang satu nama yang disebut pembaharuan atau ijtihad dalam fikih ya. Pulang kampung, Lebaran itu kan bukan Islam sebenarnya. Itu tradisi yang dianggap Islam. Artinya Islam itu mengadopsi tradisi juga sebenarnya. Kan? Dan mungkin membuat satu tradisi baru. Bisa, iya kan? Karena orang yang berada di perantauan, kemudian ada liburan Ramadan dan di tempat itu maaf-maafan, dia harus kembali. Iya. Karena merantau. Coba kalau di Singapura mau pulang kampung kemana, orang di situ doang misalnya, atau di negara-negara yang terbatas, ya hanya ada di Indonesia. Kita balik ke musik lagi, Mas. Ya benar, harusnya itu saya ngomong. Tapi ini semua ada kaitannya. Ada kaitannya. Musik misalnya, kan budaya juga. Gamelan. Ya, musik budaya juga. Dia kan gamelan. Gamelan kan juga diterima di zamannya Wali Songo. Sunan Kalijogo. Keris juga diterima. Padahal gamelan waktu itu nggak ada di Arab kan. Ya. Iya. Dan kembali soal musik dan politik, saya sih masih melihat bahwa satu medium ekspresi yang besar ya, yang kuat gitu. Salah satu contoh negara tetangga kita itu Singapura ya misalnya. Itu yang bikin lagu kebangsaannya itu orang Bukit Tinggi kebetulan. Zubir Said. Dia merantau ke sana, dia merasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemudian dia menggerakkan dan lagu itu menginspirasi. Kalau yang saya baca itu riwayatnya, memang menginspirasi nasionalisme. Kalau kita lihat kata-kata Indonesia Raya kan luar biasa yang terkandung. Lagu Syukur misalnya, luar biasa dalamnya gitu. Atau lagu Gugur Bunga atau lagu apa ya. Ya itu memang harus diciptakan di saat-saat yang memang pas gitu ya. Pas, mewakili perasaan-perasaan saat itu. Agak sulit kalau diciptakan zaman sekarang itu. Iya. Kayak lagu Sepasang Mata Bola, itu kan juga peristiwa sejarah. Ketika Bung Hatta, Bu Rahmi kembali ke Jogja, dilihat dari balik jendela sepasang mata bola. Matanya Ibu Rahmi Hatta. Oh, ada lagi lagu Berkibarlah Benderaku. Waktu itu Pak Yusuf Ronodipuro ditodong untuk menurunkan bendera. Yusuf Ronodipuro tetap teguh, ini pendiri RRI. Kemudian menciptakan lagu itu Berkibarlah Benderaku, lambang suci gagah perwira dan seterusnya. Kenapa di Indonesia kok tidak ada museum musik yang didirikan oleh negara? Nah, kita kan sama-sama di komunitas pencinta piringan hitam. Maka dari itu, Mas, kopi hitam. Maka dari itu, selama Pak SBY jadi presiden, saya selalu diundang ke istana untuk memperingati Hari Musik. Dan saya nggak pernah datang. Karena saya tahu ini cuma seremonial aja, tanpa ada gagasan-gagasan atau ide-ide yang baik untuk menghormati musik sebagai aset bangsa gitu. Jadi kenapa saya nggak datang sama 10 tahun itu ya karena ya memang musik nggak terlalu penting bagi politisi gitu. Karena ya itu tadi, saya pernah bikin sebuah quote, ketika seniman atau musisi itu tidak peduli dengan politik, maka jangan kaget ketika politisi-politisi itu tidak peduli juga dengan seniman. Itu quote saya tuh. Maka jangan kaget ketika politisi-politisi itu tidak punya kepedulian terhadap musisi.
Jadi memang ya musik di Indonesia itu nggak dianggap penting. Makanya saya heran kenapa musisi-musisi yang dukung Pak Jokowi itu kok tidak punya apa ya, tidak punya rasa bahwa Pak Jokowi juga nggak peduli dengan musik gitu loh. Padahal yang dukung Pak Jokowi kan musisi-musisi kan banyak banget gitu loh. Tapi apa selama 7 tahun ini Pak Jokowi juga nggak ngapa-ngapain tentang musik. Gitu. Saya juga agak kecewa sebenarnya dengan Anies. Sebenarnya Anies sebagai Gubernur DKI dari 2017 ketika dia ada, seharusnya dia juga punya kepedulian terhadap musik, minimal di DKI dulu lah, minimal gitu kan. Ya, saya juga termasuk yang menyarankan sebetulnya harusnya dibangun sebuah gedung konser yang representatif gitu ya. Kita tuh nggak ada kan. Mahal itu Mas. Oh nggak apa-apa, tapi kan sebuah negara perlu ada. Perlu ada. Dan itu bisa jadi serbaguna juga. Dan dari dulu juga Indonesia nggak pernah punya yang namanya Royal Philharmonic Orchestra, nggak pernah punya. Kalah sama Malaysia. Malaysia tuh punya Petronas yang mendanai. Kalau kita lihat gedung kesenian Jakarta dulu dibangun oleh Belanda. Iya. Ya, beda lah, Belanda memang apresiatif lah. Ya ada Taman Ismail Marzuki, tapi menurut saya bukan kelas dunia dalam arti untuk internasional apa gitu ya. Dan terus terang Mas, Indonesia ini defisit soal politisi yang paham seni secara keseluruhan, lebih mengerucut lagi musik. Kita memang defisit dari anggota DPR misalnya berapa gitu, dari menteri berapa jumlahnya, yang benar-benar ngerti musik itu ya dikit. Jadi ya nasib bangsa ini memang memiliki politisi yang seleranya payah. Jadi gara-gara itu mau masuk politik. Ya tujuannya sih sebenarnya seperti itu. Saya kepingin Indonesia ini mempunyai pejabat-pejabat yang punya selera musik yang nggak payah gitu. Karena selera musik itu adalah bagian daripada kualitas manusia, Mas. Sekaya apapun orang itu, setajir apapun, setajir mintir orang apa mereka, kalau mereka tidak punya selera musik yang baik, ya itu manusia yang tidak berkualitas gitu. Jadi salah satu penanda peradaban ya? Iya. Orang itu beradab apa enggak? Iya, gitu. Jadi kalau mau ngecek orang itu beradab atau enggak ya minimal dari selera musiknya lah. Kalau selera musiknya oke, selera film, selera seni, lukisan, nah itu penting itu. Penting banget itu. Itu karena itu menunjukkan bahwa seorang politisi itu berkualitas ketika dia paham soal seni budaya. Di dalamnya ada musik gitu. Nah, yang saya lihat, yang saya kenal ya nggak banyak yang kayak gitu. ya nasib Indonesia seperti ini ya karena memang politisi-politisinya yang membangun negara ini memang sedikit sekali yang punya kualitas. Gitu. Nggak harus diakui kalau dari presiden dulu, Presiden Soekarno termasuk yang punya cita rasa yang baik. Iya. Ya kan? Iya. Nomor satu kita sepakat beliau. Itu ya. Iya. Karena dia juga seorang seniman. Iya. Dia melukis, dia mempromosikan juga musik-musik daerah. Dan dia dekat dengan musisi. Musik tradisional, dia ngerti dengan seniman, dia dekat dengan sastrawan. Iya, tahu. Dia dekat dengan Jack Lesmana. Dia ngarang lagu bareng Jack Lesmana. Ya itu kan lenso. Iya. Dengan beat Maluku kan, itu musik Maluku. Dia membuat satu lenso dengan Jack Lesmana. Iya. Ada Idris Sardi, ada beberapa orang. Ada yang saksofon tuh siapa? Dia dekat dengan Antonio Blanco. Ya, betul. Kan? Dekat banget ya. Oh, kalau dengan pelukis banyak, dengan Avandi, dengan Sujoyono, Basuki Abdullah. Itu dari Sujoyono, sebelum itu dari zaman-zaman awal. Dengan Kartono, Yudo Kusumo. Satu-satunya presiden yang akrab dengan seniman ya Soekarno. Hairil Anwar. Iya. Kemudian banyak lah. Dengan kalau grup-grup bandnya itu ya karena saya menulis tentang Orkes Gumarang, dia bahkan ngundang Orkes Gumarang. Bayangkan zaman Soekarno, memang ada plus minus nih. Soekarno waktu itu anti musik barat, ya anti. Itu bagian dari para politik lah. Ya itu anti Beatles karena itu dianggap bagian dari politiknya dia lah. Tapi di sisi lain ada baiknya, yaitu mempromosikan musik tradisional. Iya. Jadi musik Minang, musik Batak, musik Jawa, musik Sunda itu berkembang.
diberi ruang. Yang mengherankan itu di zaman tahun 54 sampai 64 harus diakui, Gumarang itu yang lagu-lagu Minang itu bisa pentas di Jawa Timur, di berbagai tempat di luar Sumatera Barat. Mereka hafal tuh Ayam Den Lapeh. Ini termasuk Kus Plus orang Jawa nyanyi lagu Melayu. Iya, ya kan? Tapi Kus Plus pernah dilarang ya. Iya. Gitu. Itu mungkin sisi lemah yang lain yang menurut saya. Enggak, maksudnya itu tradisi itu tetap ada meskipun Soekarno jatuh. Iya. Nah, tradisi itu ya. Iya, betul. Tetap ada meskipun Soekarno jatuh. Kayak misalnya Edi Silitonga. Oh iya. Nyanyi lagu Jawa Melayu. Oh iya. Kan? Hetikus Endang nyanyi lagu Minang. Itu kan tradisi yang baik kan, yang diteruskan oleh dan waktu itu bahkan di zaman Orde Baru juga negara memberikan satu ruang fasilitas untuk festival-festival yang begitu banyak, bahkan ruang di televisi-televisi. Oh iya dong, televisi RI itu termasuk yang mensupport musik Indonesia. Aneka Safari, Telerama itu album minggu ini berbobot banget. Chandra Kirana. Aku nonton acara lomba cipta lagu populer LCLP ya tahun 1987 Mas. Itu gila Mas. Belum ada acara musik menurut saya ya, bahkan RCTI SCTV membuat seperti itu. Lomba cipta lagu pop 1987 TVRI. Wah gila, kalau bisa nonton ya, keren banget itu. Kenapa itu malah di era belakangan, reformasi terutama, itu malah terjadi mungkin bisa dibilang kemunduran ya? Iya. Menurut saya nih, acara musik terbaik yang pernah saya tonton di televisi adalah Lomba Cipta Lagu Populer 1987. Itu ya? Gila itu, pemain orkestranya mungkin 60 orang Mas. Musik pop dengan orkestra, 60 orang, nggak pernah ada acara TV RCTI atau Indosiar. Berapa jam itu? 2 jam mungkin. 2 jam ya? Live. Oh. Arrangernya macam-macam Mas. Backing vokalnya, tahu nggak siapa backing vokalnya? Trolly Bells. Oh. Trolly Bells aja backing vokal, bayangin. Trolly Bells backing vokal. Itu arrangernya ada Elva Sessioria, ada macam-macam, ada Jimmy Manopo, seluruh arranger pokoknya berkumpul di satu. Itu acara musik gila itu. Menurut saya itu acara musik terbaik yang pernah yang diadakan oleh orang Indonesia di televisi, malah TVRI menurut saya 1987. Bintang Radio zaman itu juga masih ada ya. Iya. Bintang Radio yang biasanya hampir setiap tahun kalau ada juara pop singer atau bintang radio pasti mereka jadi penyanyi top lah. Saya juga nggak tahu dulu bayarin pemain orkestranya itu duit dari mana ya TVRI. APBN pasti Mas. Nggak ada sponsor waktu itu kayaknya. Nggak tahu ada apa enggak dulu. Kalaupun ada tuh biaya besar Mas. 60 orang orkestra tuh biaya besar sekali itu. Besar banget itu. Kayak misalnya gini ya. Kita punya pemain piano kelas dunia namanya Joey Alexander. Betul. Yang masih 9 tahun waktu itu ya? Sekarang udah 17 atau 18 atau 20 tahun saya nggak tahu. Dia main di Amerika bersama Branford Marsalis, pemain dunia Mas, kelas dunia gitu loh. Pemain jazz. Iya, dan saya sangat sayangkan tidak ada satupun pejabat Indonesia di situ. Menurut saya yang pantas nonton di situ harusnya Presiden Indonesia. Karena itu bagian daripada eksisnya peradaban Indonesia. Iya, puncak. Iya. Puncak atau etalase puncak dari peradaban. Iya. Nggak, kalau kita lihat ya, Obama ya misalnya. Coba kita lihat ya, White House Concert. Iya. Dia bikin White House Concert itu orang-orang yang nyanyi anak-anak muda. Yang jago-jago. Disitulah kelebihan Obama daripada presiden-presiden Amerika yang lain. Iya, taste-nya tinggi ya, luar biasa tuh White House Concert itu. Dan dia memanfaatkan kepresidenan untuk menikmati konser yang mahal. Iya, dan dia juga menikmati. Iya dong. Waduh, dengan dan aku yakin memang dia penikmat musik beneran. Iya. Dan dia seleranya bagus gitu loh. Jadi puncak-puncaknya di berbagai genre itu dia undang, dia suruh main di White House. Iya. Saya pernah tahun berapa? Kennedy Center namanya tuh. Kennedy Center. Iya, Kennedy ada juga Center. yang di White House-nya. Iya.
ada semacam yang kayak Yayasan Kennedy lah, Yayasan yang Kennedy, membiayai ya, itu. yang membiayai, benar. Harusnya kita bikin tuh Mas, Yayasan Soekarno. Nah, kita minta duit sama Megawati kan, banyak duitnya tuh. Nah, kita bikin Yayasan Soekarno untuk bikin acara-acara musik seperti itu. Ya, Yayasan Soeharto juga bisa. Tergantung yang mana yang duluan ya. Iya. Saya melihat memang sangat tergantung presiden atau pemimpin negara, pemimpin nasional melihat budaya itu sebagai aset apa tidak. Karena banyak yang masih melihat itu material. Sesuatu yang material, aset negara itu adalah minyak, batu bara, emas, dan lain-lain. Dia tidak melihat aset budaya itu di situ. Kalau kita ke negara-negara yang berbudaya tinggi, ya, kita ini sebenarnya berbudaya tinggi, tapi tidak pernah dimanfaatkan. Luar biasa budaya kita tuh. Budaya daerah-daerah itu. Ya, salah satu contoh bahwa kita berbudaya tinggi adalah Borobudur. Itu puncak peradaban saat itu tahun 1900 Masehi itu di dunia itu yang paling beradab itu orang Jawa dengan adanya Borobudur itu gitu. Jadi kita pernah menjadi pusat kebudayaan sebenarnya. Cuman saya nggak tahu pejabat publik atau anggota DPR atau menteri-menterinya paham soal itu. Ya, jadi etalase dari sebuah peradaban itu kan harusnya berada di apa yang menjadi hasil karya budaya, apakah musik, apakah sastra, seni rupa, ya, terus yang musik dan budaya-budaya tradisi yang terangkat gitu. Nah, saya tidak sampai sekarang nih udah hampir 76 tahun Indonesia merdeka, tidak melihat ini diangkat menjadi sebuah national treasure gitu. Sebuah kekayaan nasional. Ini masih dianggap sebagai ya hiburan. Iya, karena ketika pemimpinnya hanya bisa melihat yang tangible dan tidak bisa melihat yang intangible, ya pengikutnya, rakyatnya juga seperti itu, Mas. Rakyatnya juga akan melihat sesuatu yang tangible aja. Mereka akan sulit melihat sesuatu yang intangible. Saya contoh, Mas, saya akan menulis buku Idris Sardi itu. Saya wawancara beliau. Almarhum Idris Sardi itu 2-3 tahun. Saya kira Idris Sardi itu seorang musisi yang luar biasa, seorang komponis, seorang musisi dan pemain biola yang handal. Di depan Soekarno dia pernah main di umur 9 tahun, ya, pernah berguru pada Nikolai Varvolomiev, Tordasi, dan juga banyak gitu ya. Tapi maksudnya nggak ada penghargaan juga pada musisi, ya, yang sekelas itu. Banyak juga di ujung hidupnya tidak ada penghargaan. Malah ironisnya, karena saya nulis ya, dan saya bergaul dekat dengan Mas Idris itu, yang menghargai Idris Sardi itu Malaysia. Perdana Menteri Malaysia mengundang Idris Sardi untuk acara di Monaco. Itu saya ingat 2010. Kemudian Perdana Menteri Malaysia dan juga para menteri besarnya di sana memberikan hadiah dato kepada Idris Sardi. Dan saya ingat banget waktu itu Idris Sardi minta saya kirimin baju Jawa. Jadi yang lain pada pakai Teluk Balango, pakai Jawa, terus saya kirim pakai DHL itu keris, karena kelupaan kerisnya. Gitu. Jadi malah dari luar negeri. Saya kira termasuk Dewa juga penggemarnya banyak di luar ya. Nah, kalau itu di Indonesia juga banyak. Enggak, kalau Ahmad Dhani itu lebih dihargai di Malaysia memang juga sama. Sama ya? Sama. Kalau di sini dianggap kontroversial. Kalau di sini ya ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau di Malaysia hampir semua suka, hampir semua nggak tahu kenapa itu. Dan di sana kalau saya lihat ya, bahkan kayak beberapa tempat penghargaan kepada P. Ramlee, kan luar biasa, penghargaan negara. Jadi negara itu hadir untuk musisi, untuk seniman, untuk budayawan, tokoh-tokohnya itu hadir gitu. Negara itu acknowledge gitu, mengakui. Tapi pengakuan itu bukan hanya sekedar memberikan selembar kertas anugerah begitu, tapi lebih dari itu. Ya itu tadi, karena memang penyelenggaraan negaranya memang berkualitas. Coba lihat Mas, kayak Sam Simon, di mana kita bisa melihat jejaknya? Padahal ini seorang penyanyi hebat, orang Pandeglang ya kalau tidak salah, Sam Simon. Dia waktu World Exposition di New York tahun 64 ya. Ini saya tulis di buku saya itu tentang Idris Sardi itu. Dia kan setiap delegasi turun di LA disediakan panggung nyanyi.
Delegasi Indonesia datang di situ. Ada Sam Saimun, kemudian ada Bing Slamet, ada Idris Sardi, ada Marioto atau Mariono, saksofon yang maestro juga itu. Terus ada beberapa orang lagi turun dan Sam Saimun nyanyi lagu I Left My Heart in San Francisco, gitu ya. Itu orang-orang di sana berhenti, berkerubung, nonton. Dikiranya Frank Sinatra lagi nyanyi. Jadi, tapi zaman itu masih ada penghargaan dari negara, harus kita akui gitu. Sekarang anak muda nggak ada yang tahu Sam Saimun. Iya. Jangan-jangan teman-temanku di Dewa juga nggak tahu, jangan-jangan. Itu menurut Sam Saimun dahsyat sekali. Iya. Untungnya saya udah pernah cover lagunya. Di Wajahmu Kulihat Bulan ya, itu luar biasa Sam Saimun. Dan piringan hitamnya juga banyak. Iya, saya cuma punya satu. Bing Slamet kan juga bagus. Orang taunya cuma komedian, tapi suaranya kan dahsyat. Oh, nggak ada yang ngalahin. Karena penyelenggara negara ini, ya itu tadi menurut saya kurang apresiatif terhadap seni yang baik, sehingga generasi mudanya pun seperti terhapus jejaknya, Mas. Jejak-jejak kebesaran daripada orang-orang yang kita sebut tadi ya. Sam Saimun, terus Bing Slamet. Itu jejaknya terhapus. Untuk anak-anak muda, mungkin zaman saya yang lahir, yang besar 80-90 itu udah terhapus, Mas. Bayangin aja gitu. Jadi ya, kita berharap suatu saat kita punya penyelenggara negara yang punya apresiasi seni yang baik, Mas. Nah, kalau di era pandemi ini, Mas Rani, itu saya lihat kan banyak yang terkena dampak ini kan musisi. Langsung. Wah, apalagi ya kan? Penyanyi, kru dan sebagainya, pemain orkestra, musik semua ya. Itu ada nggak dukungan atau bantuan dari negara? Pemerintah? Nggak ada ya? Masa nggak ada sih? Nggak ada. Bayangin aja, padahal kan dana untuk COVID kan udah hampir 800 triliun dikeluarin. Nggak menyentuh tuh seniman. Sama sekali nggak ada ya? Nggak ada, pokoknya dari 800 triliun itu kita nggak dapat ya seniman pokoknya. Yang saya lihat banyak akhirnya bikin virtual concert gitu ya? Iya, itu usaha sendiri lah. Usaha sendiri. Cuman yang nggak besar, Mas. Banyak penyanyi terkenal ya. Kita nggak bicara band ya. Penyanyi terkenal yang biasanya sekali nyanyi 100 juta dalam sebulan dia dapat 7 kali nyanyi. Sebulan biasa 700 juta, tiba-tiba nggak ada sama sekali. Saya nggak bisa bayangin tuh. Kalau dia punya kreditan mobil, kreditan rumah, waduh, ngeri. Iya. Tiba-tiba stop gitu. Sebenarnya bisa itu kalau negara mikirin sebenarnya bisa. Kan negara punya TVRI. Sebenarnya bisa. Kasihlah dana 1 triliun gitu buat TVRI untuk supaya artis-artis itu manggung di TVRI. Tapi kan nggak ada yang mikirin. Iya. Ya kan, dari 800 triliun itu 1T lah buat seniman gitu, buat menghibur rakyat kan. Setahun. Itu kan untuk imunitas juga ya? Hah? Untuk imunitas. Iya, lebih-lebih tuh. Ya platformnya udah ada TVRI kok. Iya benar juga ya. Diundang aja main di TVRI semua. Setiap hari main TVRI. Hidup musisi. Oh, iya. Paling nggak ada perhatiannya lah sama seniman. Sementara ini kan banyak seniman yang udah dukung Jokowi kan. Ya kan? Saya kan memang nggak pernah dukung Jokowi, jadi kalau saya nggak dapet ya nggak apa-apa lah. Tapi yang dukung ini kan kasihan. Udah dukung nggak dikasih lagi, nggak diperhatiin lagi. Oke, kembali ke soal musik ya, dan kemudian dikaitkan dengan politik. Tapi secara umum sih saya lihatnya. Kan Mas Dhani sudah berkiprah di musik ini udah berapa tahun ya? Secara profesional 29 tahun. Profesional ya. Semenjak keluarnya album pertama Dewa 19 tahun 1992. Itu ya 29 tahun. Itu kangen itu ya? Kangen itu. Kangen itu hampir 30 tahun, Mas. Harus dirayakan. Oh, ya, hampir itu. Ya. Iya, harus dirayakan itu. Aku kangen itu. Nah, kemudian apa yang belum tercapai gitu? Banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya saya nanti berhasil membuat Yayasan Soekarno yang dibiayai oleh Megawati,
Kenapa nggak dibuat? Kenapa nggak ngomong langsung? Nanti coba ya, nanti coba. Mungkin Mas Effendi Simbolon yang bisa, bisa atau Arya Bima mungkin ya, nggak tahu siapalah gitu. Jadi aku kepingin karyaku di Dewa ini itu dimainkan dengan orkestra. Misalnya ya kalau punya duit ya mainnya ya London Philharmonic Orchestra gitu ya. London Philharmonic Orchestra di tempat yang baik gitu ya. Atau di Carnegie Hall gitu. Ya, Carnegie Hall juga bisa gitu kan. Yang di New York itu apa namanya? Lupa aku. Ya, Carnegie Hall. Carnegie Hall ya? Iya. Ada lagi yang kalau yang di London apa namanya? Royal Albert Hall ya kan. Gitu bikin kira-kira 60 piece atau berapa piece orkestra instrumental, Mas. Instrumental mainan lagu Dewa. Itu yang aku cita-citakan dalam waktu dekat itu. Karena menurut aku menurut saya sendiri ya, itu pantas untuk dimainkan oleh London Royal Philharmonic, itu pantas. Ya. Gitu. Supaya orang tahu bedanya lagu saya dengan lagu Indonesia yang lain. Bukannya sombong. Karena pernah dimainin sama marching band, Mas. Iya, keren iya. banget. Nanti aku tunjukin apa ini ya. Pernah dimainin sama marching band di Indonesia. Keren banget. Tapi yang ngaranjer orang bule emang. Belakangan ini Rodan ini kan ikut aktif dalam politik. Pernah jadi calon wakil bupati. Iya. Sebenarnya aktivitas politik itu sebenarnya dimulai 1999, Mas. Iya. Saya pernah jadi calegnya PKB kan. Oh pernah ya? Pernah tahun 99, cuman sama Caimin ditaruh di Bali. Dari dulu Caimin udah tricky emang. Nggak mungkin menang lah taruh Bali. Iya. Waktu itu saya masih lugu kan, dicalonin dari caleg, dia taruh di Bali, dapil Bali. Oh itu 99 udah ikut ya? Udah, dari PKB. Kemudian kalau kemarin karena ada insiden yang satu kasus yang sama sekali nggak jelas itu. Iya, Kemudian, ITE. Hah? ITE. Makanya kemarin saya diundang sama Menko Polhukam untuk bicara, saya nggak mau, Mas. Selama 11 bulan di penjara hanya gara-gara ngomong idiot itu. Enggak, bukan karena idiot itu. Dan ludah ya? Bukan, ya gara-gara itu. Gara-gara ingin meludahi pendukung penista agama. Ya, itu gara-gara kata-kata itu. Benar-benar nih, satu hari nanti ini bisa menjadi sebuah skripsi atau tesis kali ya? Gitu. Ya, sulit lah, Mas. Karena kan kasus jadi kan bukan dimensinya kan udah bukan dimensi hukum. Iya. Dimensinya dimensi politik. Jadi sulit. Apa refleksi dari 11 bulan berada? Kalau saya itu tergantung, Mas. Jadi gini, bagaimana kita mensikapinya ya? Ketika kita atau saya ya, dalam hal ini saya atau mungkin teman-teman yang lain, ketika saya di penjara itu tergantung bagaimana kita memaknainya. Ya, apakah ini hukuman Tuhan? Saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Saya salah apa sama Tuhan kok saya dihukum, ya kan? Saya nggak setuju memaknai itu dengan sebuah hukuman. Kalau ini dianggap sebagai ujian, saya juga nggak setuju. Ngapain Tuhan nguji-nguji saya gitu? Tuhan itu kan tahu banget saya, Mas. Nggak usah diuji-uji lah gitu, udah tahu. Jadi saya nggak mau memaknai ini sebagai ujian. Atau ini dianggap sebagai cobaan, saya juga nggak mau. Ngapain Tuhan nyoba-nyoba saya, udah nggak, Tuhan tahu saya nggak perlu coba-coba. Kayak misalnya gini ya, kayak misalnya soal wanita misalnya, ini ujian, udah nggak mungkin pasti saya gagal ada ujian soal wanita, nggak usah dikasih ujian-ujian gitu soal itu ya, udah pasti saya gagal lah udah. Jadi saya nggak menganggap memaknai ini sebagai ujian, cobaan dan lain-lain. Buat saya nganggap ini sebagai hadiah. Menganggap ini sebagai hadiah. Saya memaknainya ini sebagai hadiah. Karena ternyata ya kalau dipikir-pikir saya dikasih kesempatan untuk melihat di dalam penjara
Jadi gini Mas, misalnya kita bukannya mau menyamakan dengan Nabi ya, tapi kan cerita-cerita Nabi itu kan diambil hikmahnya Mas. Iya, ya kan? betul, diambil hikmahnya. Pelajarannya. Ya, seperti Nabi Yusuf di penjara. Kan ya nggak mungkin Nabi Yusuf memaknai itu sebagai cobaan. Ngapain Tuhan nyoba-nyoba Nabi itu? Yusuf kok dicoba-coba, ya kan kasih ujian, dikasih apa? Itu yang pasti itu bukan apa? Yang pasti Tuhan tidak sedang menghukum Nabi Yusuf kan? Tapi kan Nabi Yusuf kan memaknainya itu dengan sabar kan? Ya, tentunya kita harus sabar itu kan perintah agama itu kan sabar. Begitupun juga saya ketika di penjara ya saya sabar gitu. Nabi Yunus dimakan ikan paus. Iya. Nabi Ayub atau Syuaib tuh. Yang dikasih. Yang ditinggal istrinya. Oh iya. Ditinggal anaknya. Ya kan? Dikasih penyakit gitu. Nabi Ayub. Nabi Ayub ya kan? Masa Nabi dihukum sama Tuhan kan enggak gitu kan? Waktu itu pun saya juga nggak tahu Nabi Ayub sadar nggak bahwa dia Nabi. Kita kan nggak pernah berpikiran waktu Nabi Yusuf masuk penjara itu kan, apakah Nabi Yusuf sendiri dia sadar kalau dia itu sebenarnya Nabi gitu kan? Kan enggak Mas. Yang menuliskan bahwa dia Nabi itu kan kitab suci. Bahwa ratusan tahun kemudian ditulis bahwa itu adalah Nabi. Sama halnya seperti Yesus lah. Ya kan? Waktu tahun Yesus hidup, tahun 30 Masehi, kan nggak ada yang tahu Mas. Ini menurut iman Kristiani. Gak ada yang tahu bahwa itu adalah Tuhan, ya kan? Setelah 300 tahun kemudian dalam konsili. Ya, Konstantinopel itu kan bahwa diputuskan bahwa itu adalah Tuhan, ya kan? Jadi what I was trying to say, saya mencoba apa nih maksudnya gitu. Ternyata saya udah nemu Mas maksudnya Mas. Saya nemu ketika saya di penjara itu. Saya mendapatkan fakta bahwa lebih dari 50% orang yang di penjara itu Mas, berdasarkan riset dan wawancara saya tiap malam, hampir 50% orang yang masuk penjara itu adalah akibat daripada abuse of power. Abuse of power dari para penegak hukum. Sehingga selama 11 bulan itu akhirnya saya memutuskan saya ingin mengusulkan, mungkin nanti kepada fraksi Gerindra dulu yang paling dekat ya Mas ya, di Komisi 3, untuk mengusulkan membuat sebuah badan hukum seperti KPK yang namanya KPH, Komisi Penegakan Hukum. Mungkin Mas Fadil nanti bisa memfasilitasi ide saya ini gitu kan. Karena kalau nggak masuk penjara saya nggak punya ide ini Mas. KPH, Komisi Penegakan Hukum, seperti KPK. Karena menurut saya abuse of power daripada aparat ini, menurut saya itu lebih extraordinary crime daripada sedekah korupsi Mas. Kalau korupsi itu dianggap extraordinary crime sehingga harus dibuat KPK dalam hakikatnya pembuatan KPK waktu itu kan karena dianggap korupsi kan extraordinary crime sehingga harus butuh badan yang disebut KPK tadi itu. Nah menurut saya abuse of power yang dilakukan oleh jaksa, polisi, hakim, 3 penegak hukum ini harus dibuat badan hukum yang untuk mengawasi ketiga penegak hukum ini Mas. Kan sebenarnya sudah ada dong. Misalnya ya, yang mengawasi polisi, komisi kejaksaan, komisi dan kejaksaan, komisi kepolisian. Tapi tidak integral Mas, maksud saya integral. Seperti ya, KPK. Kan KPK juga udah ada Mas. Kalau kan begini Mas, kalau oknum udah pasti selalu ada, dimanapun di seluruh dunia. Ya. Dan selalu saja juga ada orang yang dihukum itu. Kan kayak bisa gini Mas, sorry aku potong. Kan juga ada tipikor kan, polisi khusus korupsi kan udah ada, tapi kan tetap dibuat KPK kan, ya kan? Karena itu untuk menjangkau semua. Nah, KPH ini juga untuk menjangkau semua. Mas. KPK kan soalnya dibuat dulu sebenarnya menjadi bridge awalnya gitu ya, karena ad hoc waktu itu. Awalnya, walaupun sekarang sudah permanen, tapi maksudnya awalnya itu karena ini tidak jalan, harusnya ini kan jalan di kepolisian, di kejaksaan. Mungkin juga karena ada konflik of interest dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya penegak hukum itu bisa benar-benar melakukan penegakan hukum, sebenarnya nggak perlu ada institusi lain sebenarnya. Tapi kan faktanya kan nggak bisa Mas. Ya. Faktanya kan nggak bisa. Dan setelah saya ada di dalam,
setelah saya riset, setelah saya wawancara satu persatu, gila ini yang namanya abuse of power ini menurut saya itu lebih gila daripada korupsi sebenarnya. Ini benar-benar extraordinary crime karena yang melakukan crime adalah penegak hukum. Iya kan? Kalau korupsi kan yang melakukan kan bukan penegak hukum, Mas. Oknum lah ya. Iya. Tapi misalnya gini, kan juga harus kita pilah-pilah nih Mas. Seringkali orang yang ditangkap maling pun pernah nggak akan mengaku dia maling. Padahal dia maling beneran kan. Kan ada juga yang begitu. Ada juga yang mengaku, akhirnya dia mengaku. Tapi ada juga yang nggak pernah mau mengaku bahwa dia memang maling. Tapi kan di dalam itu kalau nggak salah yang paling banyak juga narkoba ya. Ya, itu paling banyak tuh. Abuse of power banyak, narkoba juga banyak. Yang mereka statusnya itu tidak gini, jelas. Mas, apa yang saya katakan ini itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Mahfud MD. Jadi Mahfud MD pernah ngomong, Mas, bahwa hukum dijadikan industri. Iya. Jadi ada benang merahnya antara pengalaman saya di dalam dengan apa yang pernah dikatakan oleh Mahfud MD sebagai Menteri Polhukam. Iya. Jadi harusnya Mahfud MD setuju dengan ini. Iya. Karena memperdagangkan hukum, memproduksi komoditi tertentu. Jual pasal, jual beli pasal, ya kan? Iya. Ya, yang saya alami itu sebenarnya itu. Makanya kenapa saya nggak mau datang ke undangan Menko Polhukam soal ITE karena mereka mau merevisi UU ITE. Menurut saya UU ITE itu nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah penegakannya. Yang salah itu law enforcement-nya. Yang salah ada juga dong 1-2 pasal di situ yang menurut saya duplikasi dari yang sebelumnya dan berbau pasal karet. Karena gini Mas, maksud saya gini. Di zaman SBY, pasal-pasal itu kan juga udah ada, ya kan? Pasal-pasal itu juga udah ada. Nah, ketika rezim berubah, pasal ini jadi pasal mematikan gitu loh. Ya karena dijadikan itu hate speech. Iya. Begitu sudah ada hate speech, ujaran kebencian, itu udah sangat subjektif kan? Itu 2016 ya hate speech kan itu. Saya nggak tahu apakah itu yang mau direvisi atau tidak gitu. Ya, saya kira harus ada 9 kalau nggak salah ayat yang atau pasal yang direvisi. Karena 2016 itu kan belum ada, waktu itu zaman SBY kan belum ada yang hate speech soal hate speech. Dan juga memang orientasinya kan kalau kata ahli hukum harusnya memang kepada transaksi elektronik, e-commerce, yang lain-lain yang berbau itu gitu. Bukan gini, Mas, digunakan untuk politik. Yang menjadi saksi ahli saya itu adalah yang membuat undang-undang ITE. Dia ngomong sama saya, Mas. Dia udah ngomong ke penegak hukum bahwa ini nggak masuk. Tapi kan nggak peduli. Itulah. Ya gitu. Itu kalau menurut saya kasusnya Mas Rani ini adalah kasus politik. Ya, lebih dimensi politiknya lebih kuat daripada dimensi. Jadi benar, waktu itu kalau nggak salah bikin kaos ya. Iya. Tapol. Tahanan politik. Masih ada kaosnya? Masih. Boleh juga tuh kaosnya tuh. Nah, jadi tahanan politik. Jadi seperti di masa lalu juga pernah kejadian kayak begitu kan. Nah, kapok nggak itu? Saya sebenarnya enggak. Yang kapok itu ibu saya sama istri saya, keluarga saya lah, anak saya kapok. Jadi ya begitulah nasib seorang suami. Begitulah nasib seorang anak dari seorang ibu yang udah usia senja ya. Ibu saya kan udah usia senja 74 tahun. Pastilah udah nggak bisa menerima berita-berita buruk lagi gitu loh. Jadi ya buat saya cukuplah gitu. Cukuplah 2019 waktu itu berjuang itu, sekarang tinggal kita serahkan kepada Allah aja gimana gitu. Yang penting kan kita sudah berbuat. Artinya bukan berhenti berjuang dong? Ya enggak, dengan waktu itu kan kita nggak tahu fieldnya, medannya seperti apa kan. Tahun 2019 saya pikir Indonesia itu negara demokrasi kan, ternyata enggak. Ya udah kita berjuangnya ya, dengan lebih teliti. Taktis lagi ya? Lebih taktis, lebih teliti gitu. Iya. Tapi kalau kita melihat ya, kasus itu memang benar-benar satu kasus yang sumir, dan ini mungkin dalam berapa puluh tahun baru kejadian kepada seorang musisi juga kan? Ya, zaman Pak Harto nggak pernah ada. Nggak pernah ada? Zaman Bung Karno pernah ada? Zaman Bung Karno pernah ada. Kus Plus kan? Iya, zaman Pak Harto nggak pernah ada. Jadi Anda berarti termasuk
musisi langka gitu ya, yang berada di pusaran politik, kemudian di penjara gara-gara hanya sebuah ucapan yang sama sekali nggak ada pelanggaran hukum. Di dunia nggak ada. Di dunia nggak ada kasus seperti saya, nggak ada. Cuma ada di Indonesia. Perlu ada satu penelitian lagi nanti. Kalau udah ada semua berkasnya lengkap, bisa jadi satu skripsi atau tesis gitu. Apa yang terjadi sama Bro Dhani ini waktu itu. Masih ada semua kok. Masih ada ya? Maksudnya saksi-saksi ahlinya itu masih ada semua. Mungkin itu pledoi dan sebagainya perlu dibukukan loh itu. Iya. Menurut saya menarik karena ini satu kasus yang menjadi perhatian publik yang luar biasa sebagai tonggak juga gitu. Pelajaran ke depan soal demokrasi kita kan. Apa kita punya demokrasi? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Ya mudah-mudahan ke depan. Mudah-mudahan. Kita ini level demokrasi kita ini, kita ada demokrasi. Cuman rankingnya di dunia sekarang 102. Oh, nomor 102 ya? Nomor ada 102. Itu ya? Ada. Valid itu ya? Valid. Namanya Economist Intelligence Unit. Tahun 2019 itu ranking kita ranking 85. Tahun 2020 jadi ranking 102. Turun ya? Turun. Jadi kita walaupun gembar-gembor negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, tapi rankingnya 102. Ini yang sesungguhnya. Jadi ada demokrasi tapi kan jalan tol banyak, Mas. Oh iya, jalan tol sih. Yang membangun jalan paling hebat itu Bapak infrastruktur Hindia Belanda tuh namanya Daendels. Cuma 3 tahun. Bikin jalan gratis ya. Oh, itu seluruh konektivitas tuh di zaman itu bayangkan ribuan kilometer. Kalau itu menurut saya nggak ada yang ngalahin lah. Herman Willem Daendels. Iya. Yang kita nikmati sampai sekarang jalannya. Sampai bukan hanya Anyer, Panarukan, semua jalan-jalan cabangnya juga. Nah, kembali ke soal musik tadi, Mas Dhani melihat apa prospek musik di Indonesia ke depan itu? Apakah kita akan melahirkan musisi-musisi tingkat dunia? Saya sih berharap ada pergantian pemerintahan yang signifikan ya. Saya berharap banyak politisi yang punya apresiasi seni yang baik. Saya berharap ada pengusaha yang punya apresiasi seni yang baik gitu. Jadi nggak cuma sekedar kaya raya, tapi juga punya selera musik yang bagus. Tidak sekedar tajir melintir, tapi juga mempunyai kepedulian terhadap seni yang tinggi. Itu sih saya berharapnya sih itu. Mudah-mudahan lahirlah orang-orang muncul ya. Mungkin sudah ada, tapi mungkin belum muncul. Sehingga ke depan Indonesia itu mempunyai taipan-taipan atau konglomerat-konglomerat yang punya kepedulian terhadap seni. Penting itu soalnya. Figur musisi yang menjadi semacam inspirasi siapa? Indonesia maupun dunia. Kalau di dunia nggak ada, Mas. Beatles itu nggak? Atau kalau menjadi inspirasi musik ya, menjadi inspirasi musik ya. Dari dulu saya kan penggemar Queen ya, penggemar Queen dengan The Beatles, Led Zeppelin ya, semua yang top waktu itu ya saya suka gitu. Jadi saya suka Queen, saya juga suka David Foster. Jarang-jarang gitu Mas. Kadang-kadang ada orang yang suka David Foster belum tentu suka Queen. Ada yang orang suka Queen belum tentu suka David Foster. Kayak Tim Morrison tuh, dia mungkin suka The Who, tapi David Foster dia nggak suka. Earth, Wind and Fire dia nggak suka. Jadi dalam musik pun saya termasuk orang yang all rounder. Saya suka hampir semua jenis musik. Itu yang sulit didapatkan dari seseorang gitu. Menyukai musik yang all round gitu. Menjelajah lah ya. Iya, nggak banyak. Ya itu rezeki lah, menurut saya itu rezeki. Bisa menikmati banyak jenis musik itu rezeki, karena nggak banyak gitu. Bahkan Ari Lasso pun agak sulit gitu. Ari Lasso tuh menikmati Rhoma Irama dia sulit. Ari Lasso tuh menikmati musik Melayu sulit. Makanya dia nggak koleksi PH Melayu. Iya. Belum sampai dia bilang katanya. Tapi akan sampai juga. Akan sampai nantinya, iya. Iya. Kalau di Indonesia? Di Indonesia banyak lah. Aku barusan kebetulan 2 hari ini udah bikin YouTube
10 musisi yang mempengaruhi Ahmad Dhani. Aku udah bikin tuh YouTube. Oh, udah ada ya? Dua part. 1 sampai 10 udah aku sebutin semua. Nomor 1 siapa? Saya berdasarkan usia. Jadi nomor 1 tuh berdasarkan pengaruh yang paling dekat sebelum bikin album, yaitu Slank. Nomor 2 Club Project. Jadi sampai ke umur kecil. Jadi nomor 10-nya Slank. Karena itu dekat dengan waktu bikin album Dewa. Sampai nomor 1-nya Vina Panduwinata. Karena saya senang musik Indonesia pertama kali sama Vina Panduwinata. Gitu. Bahkan God Bless nggak masuk, Mas. God Bless, Iwan Fals nggak masuk, Rhoma Irama nggak masuk. Dari 10 itu. Iya. Jadi saya memang suka Rhoma Irama ya setelah saya dewasa. Waktu saya kecil saya belum masuk gitu, belum sampai. Waktu saya masih kecil saya nggak suka Sam Saimun. Oh iya, jadi ada proses juga ya? Iya. Di dalam apresiasi itu berkembang. Jadi jangan paksakan anak muda untuk suka Rhoma Irama atau anak muda paksain suka Sam Saimun. Tapi kalau ada anak muda suka Sam Saimun istimewa. Oh iya. Iya kan? Benar. Piringan Hitam sekarang udah berapa? Yang Indonesia sih saya kayaknya nggak banyak, Bos. Nggak banyak ya. Maksudnya 1000 ada lah. 1000. Kayaknya kita kembali ya kepada Piringan Hitam kembali gitu. Ya karena kan nggak ada CD-nya, Mas. Iya. Piringan Hitam tuh itu kan karena nggak ada CD-nya. Kita mau beli apa? Kaset, saya koleksi kaset. Kaset mungkin saya lebih banyak dari Mas Fadli ya. Iya. Koleksi saya kaset, kembar-kembar bahkan. Kaset. Waktu itu saya dapat ada sekitar 250 piringan hitam, gramafon sebenarnya. Tapi di era-era pra kemerdekaan. Ya itu bagus itu. Jadi ada S. Abdullah, Miss Ja, Miss Ribut, gitu ya. Miss Ribut itu tahu nggak neneknya siapa? Siapa? Neneknya Indra Lesmana. Oh. Miss Ribut itu ibunya Nin Lesmana. Oh gitu. Saya ada punya foto aslinya tuh. Iya. Cuman kayaknya Indra Lesmana kayaknya nggak pernah ngomong atau gimana ya, atau nggak pernah. Dan cukup banyak gramafonnya Miss Ribut itu. Jadi Indra Lesmana itu memang royal blood seniman. Ya bapak sampai neneknya. Iya. S. Abdullah, banyak. Saya kira penulisan tentang musik Indonesia juga masih jarang bukunya. Ya karena nggak ada yang peduli, Mas. Padahal kalau dikumpulin foto-foto lama-lama dari artis-artis lama itu ya, banyak sekali. Saya nulis buku Idris Sardi itu, untung Mas Idris Sardi itu ngumpulin foto-fotonya. Dia misalnya masih ada foto dengan Bung Karno, dengan Gordon Tobing, terus Anugerah Seni. Oh ya, itu satu lagi. Dikirim waktu itu ada misi kesenian Dwi Kora. Wah, senengnya Soekarno. Jadi misi kesenian itu adalah apa? Saya bilang, ngapain waktu itu ke Papua? Jadi justru main di Papua, di berbagai distrik di Papua untuk melembutkan hati orang Papua. Oh gitu. Jadi ada mission itu yang out of the box. Padahal sebenarnya kalau komposer di Indonesia itu bagus-bagus, Mas. Menurut saya komposer di Indonesia itu nggak kalah sebenarnya dengan komposer dunia. Cuman memang kita kan lemah dalam bikin lirik ya, lirik Inggris ya, itu kan agak lemah. Kalau ada seseorang yang bisa menggabungkan antara nada bagus dan lirik bahasa Inggris yang baik, saya yakin bisa mendunia karya anak Indonesia. Cuman ya memang belum ada. Makanya Mas Fadli harus jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita jalanin aja dulu. Yang penting Mas Dhani masuk ke DPR kan. Ya, itu harus merubah dari dalam. Insya Allah. Ya obrolan kita ini walaupun santai, tapi saya melihat bahwa ada garis gitu ya, yang sangat penting gitu antara seni budaya dengan politik, musik dengan politik. Dan sebenarnya PR kita tuh masih banyak. Kan sekali. Saya ngumpulin piringan hitam Indonesia dari 1910-an gitu loh. Sampai sekarang harusnya ada yang lebih. Sorry saya potong. Waktu Triawan Munaf jadi menteri kayaknya udah ada, Mas. Digitalisasi lagu-lagu Indonesia itu dari PH itu.
Saya melakukan digitalisasi sendiri. Iya. Negara maksudnya Ada juga ya? Negara udah ada, sedang jalan. Tapi saya nggak tahu di mana. Nggak tahu jalan atau enggak, kan Ketriawan diganti. Nggak tahu itu diteruskan atau tidak. Menurut saya sebenarnya itu udah sebuah langkah yang bagus. Bagus. Harusnya memang itu tadi itu menjadi semacam national treasure, ditaruh di dalam sebuah museum. Mungkin museum musik itu saya pernah berapa kali kunjungan ke Lokananta ya. Harusnya tuh di Lokananta di Solo sebenarnya itu. yang paling bisa mewujudkan itu sebenarnya Mas Fadlizon. Mas Fadlizon tinggal bilang sama Anies Baswedan suruh bikin di Jakarta, bisa sebenarnya. Nggak usah mikirin Indonesia, di Jakarta aja kita bikin. Iya benar ya. Bener. Di salah satu gedung Iya. tua atau apa dijadikan musik, ditaruh Museum Musik Indonesia. Iya. It's a good idea sih. Itu akan menjadi akan menjadi legacy daripada Anies Baswedan karena dia kan nggak bisa nyalon lagi tahun 2022. Harus segera itu. Kita pasti bisa lah. Ya, untuk bantu. Mungkin kita dorong supaya ini untuk kemajuan musik Indonesia ya. Sebagai negara yang besar 270 juta, berbahasa Indonesia 270 juta dan sudah lama, rangkaian karyanya juga luar biasa gitu, tapi nggak ada rekodnya. Iya. Gitu. Saya membayangkan ada museum yang bisa merekam itu secara digital, ada benda fisiknya, dan orang bisa melihat perjalanannya itu. Iya, misalnya dalam satu ruangan, misalnya Teti Kadi, nah, di sana lagunya Teti Kadi semua. Iya. Saya kemarin minta ke Bu Teti Kadi itu menandatangani, dikira oleh Bu Teti Kadi cuma 2 atau 3 piringan, ternyata puluhan. Saya pernah datang ke Ibu Waljina, waktu beliau 70 tahun, saya minta tanda tangan, mungkin ada sekitar 23 yang saya punya. Aku Waljina cuma punya 7 mungkin. Roma Irama, saya minta. Titik Puspa, Elvi Sukaisi, wah luar biasa. Jadi mungkin bisa juga berdasarkan periode waktu atau jenis musiknya, genre musiknya, atau minimal yang punya 10 album lah minimal. Atau minimal 10 album. Iya. Iya. Bagus itu. Ya saya kira bagus ya. Mudah-mudahan kita panggil lah Anies Baswedan. Mumpung masih jadi gubernur ya. Mumpung masih jadi gubernur. Jadi mungkin salah satu kita gedung. Kita manfaatkan aset-asetnya. Gedung. DKI yang nggak terbengkalai. Kita boleh tuh. Jadi hari musik itu tidak hanya diperingati secara seremonial aja gitu. Harus lebih dinamis. Tapi nggak ada action. Hanya seremoni saja gitu. Harus ada action. Dan mudah-mudahan di hari musik ini kan, apalagi di situasi pandemi ini nggak terjadi, mungkin sejak Indonesia merdeka nggak pernah kejadian. Nggak pernah. Sejak Indonesia merdeka baru pertama kali, dan mudah-mudahan ya kita semua diberi kesehatan lah. Insya Allah. Mas Dhani juga dan kawan-kawan. Jadi perbincangan ini nanti kita anggap sebagai bagian dari obrolan tentang musik, dari hari musik dikaitkan dengan politik dan lain-lain. Kan jadinya bukan hanya tentang politik gitu. Saya kira demikian. Saya ucapkan selamat Hari Musik Nasional dan mudah-mudahan musik Indonesia semakin berjaya di dalam negeri maupun di dunia internasional. Dan semoga ada politisi, pejabat negara yang peduli terhadap musik nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu, Om Swastiastu.